episode 45. Lalu siapa yang bawa mereka? Ucap Tuan Bear tak kalah paniknya. Aku tidak tahu, Om. Mungkin itu penculik sungguhan, ucap Sheila menangis. Astaga Sheila, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Marisa ikut menangis. Sementara itu di sisi lain, ya ampun, sekolah sudah sepi. Di mana Alfa dan Abel? Batin Diva saat melihat kursi tunggu yang sudah kosong. Di saat yang bersamaan Azel juga tiba di sana. Azel? Mau apa dia kemari? Batin Diva kemudian turun dari mobilnya. Diva pun bergegas menuju penjaga sekolah yang masih sedang sibuk membersihkan sampah bekas cemilan anak-anak. Pak, apakah Bapak melihat dua anakku? Tanya Diva kepada penjaga tersebut. Dua anak? Ciri-cirinya seperti apa, Bu? Ucap penjaga sekolah tersebut. Ini Pak, ucap Azel tiba-tiba datang, menghampiri Diva dan penjaga sekolah itu dan menunjukkan foto Abel dan Alfa di layar ponselnya. Oh, yang ini. Tadi saya lihat mereka pergi naik mobil berwarna hitam. Dan seorang wanita sebaya dengan ibu ini, ucap penjaga sekolah tersebut. Apakah ada anak lain selain mereka? Ada Pak, dia juga sepertinya seumuran mereka, ucap penjaga sekolah tersebut. Baiklah, terima kasih. Sama-sama Pak, ucap penjaga sekolah tersebut berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan membawa kantong sampah. Kau sengaja menyuruh Sheila untuk membawa anak-anakku, ucap Diva menatap Azel. Diva, aku sama sekali tidak tahu jika mereka ikut Sheila. Aku saja berniat untuk menjemput mereka, ucap Azel membela diri. Dengar, aku tidak pernah menyuruhmu untuk menjemput mereka, karena aku bisa menjemput anak-anakku sendiri, ucap Diva kemudian berjalan masuk ke mobil dan melajukan mobilnya ke arah mansion Buana. Sampai kapan kau akan membenciku? Sakit sekali rasanya melihat kau begitu jijik terhadapku seperti ini, Diva. Jujur saja, aku sangat mencintaimu, ujar Azel, kemudian mengikuti mobil Diva pulang ke mansion. Tidak butuh waktu lama mereka pun tiba di mansion bersama. Abel, Alfa, ayo pulang sayang, Mami jemput kalian nih, teriak Diva masuk ke dalam mansion. Sementara itu Sheila, Tuan Beler dan Marisa panik mendengar suara Diva yang datang. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada Diva. Diva pun tiba di ruang tamu. Maaf, aku tidak sopan. Langsung masuk. Aku ingin menjemput anak-anakku, ucap Diva tersenyum paksa. Kakak ipar, maafkan aku, ucap Sheila berdiri dan memeluk Diva. Apa yang terjadi? Tanya Azel saat tiba di ruang tamu. Sheila, ada apa ini? Di mana Alfa dan Abel? Ucap Diva mulai panik. Diva, Abel dan Alfa diculik, ucap Marisa mendekati Diva. Apa? Anak-anakku diculik? Ucap Diva kaget. Iya, sebenarnya Sheila hanya ingin berpura-pura agar Alfa dan Abel diculik agar kalian berdua bisa bersatu kembali. Tetapi Sheila tidak tahu jika yang menculik Alfa dan Abel adalah penculik asli, ucap Marisa menangis. Kakak ipar, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti ini. Maafkan aku. Aku hanya ingin Alfa dan Abel hidup bahagia dengan keluarga yang utuh. Dan aku membuat rencana itu tetap. Siapa sangka jika orang yang menculik Abel dan Alfa adalah penculik asli. Tangis Sheila pecah karena ia merasa begitu bersalah. Astaga Sheila, kau tidak perlu berbuat seperti itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Diva menangis memeluk Sheila. Kakak ipar, aku bersalah. Jika mereka sampai kenapa-napa, akulah yang bertanggung jawab, ucap Sheila setelah isak tangisnya. Sudah, semua sudah terjadi. Jangan bicara seperti itu. Sekarang pikirkan bagaimana kita bisa menemukan Alfa dan Abel, ucap Diva yang tidak mau membuat Sheila semakin merasa bersalah, karena ia tahu Sheila begitu menginginkan dirinya kembali kepada Azel. Di sisi lain, Om, lepaskan kami. Mengapa kami diikat dan dibawa ke tempat menjijikan seperti ini? Ucap Alfa memberontak. Haha, melepaskan kalian? Enak saja. Kalian itu akan menjadi peluang untuk kami agar mendapatkan uang yang banyak, ucap bos preman itu. Kakak, ternyata benar. Mereka bukanlah anak buah bibi Sheila, bisik Abel di telinga kakaknya. Iya, aku tahu. Sekarang kita harus berusaha melepaskan ikatan ini, gumam Alfa pelan. Hei, apa kalian ingin kabur? Tidak semudah itu. Lihatlah pisau ini.
Jika salah satu dari kalian ingin kabur, maka aku akan menusuk kalian dengan begini, ucap anak buah pemilik penculik tersebut. Lepaskan kami. Jika dediku tahu kau berbuat kasar pada kami, kupastikan kalian mendapatkan hukuman yang luar biasa, ucap Abel melotot. Wah, ternyata kau begitu berani. Baiklah, lihat ini, ucap anak buah penculik itu mengeluarkan pisaunya dan menodongkannya ke leher Alfa. Singkirkan tanganmu dari kakakku, jerit Abel sambil menangis. Aku akan menyingkirkannya, kecuali kau mengatakan nomor ponsel orang tuamu. Jangan Abel, jangan, Mami akan khawatir. Tidak kakak, nyawamu dalam bahaya. Baiklah, aku akan mengatakannya, ucap Abel menatap penculik tersebut. Bagus sekali, bos, cacat, ucap anak buah penculik itu melirik bosnya. 08, ucap Abel dengan bibir mungilnya yang gemetaran. Memang Abel sangat cepat dalam menghafal nomor maminya, karena dulu Diva sudah mengajarkan mereka agar menghafal nomornya untuk berjaga-jaga jika mereka berpisah. Bagus sekali anak baik, ucap anak buah penculik tersebut menyimpan kembali pisau itu. Sementara di Mansion suasana begitu panik, Diva yang terus menangis sementara Azel menghubungi anak buahnya agar segera melacak keberadaan Abel dan Alfa. Tak lama kemudian ponsel Diva pun berbunyi, menandakan bahwa ada telepon masuk. Diva pun bergegas mengambil ponselnya dari dalam tas yang ia bawa. Dia menatap layar ponselnya ketika melihat tidak ada nomor di nomor tersebut. Ia menyeka air matanya dan kemudian menggeser tombol hijau di ponselnya. Halo, siapa di sana? Tanya Diva menempelkan ponsel ke telinganya. Haha, kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas dua anakku bersamaku sekarang, ucap orang di seberang telepon tersebut. Lepaskan mereka. Apa yang kau inginkan dari mereka? Sementara yang lainnya hanya menatap Diva dengan penuh harapan. Berikan ponselmu padaku, ucap Azel mengulurkan tangannya. Tidak, ucap Diva keras kepala. Diva berikan, ucap Azel kemudian merampas ponsel Diva. Halo, jika kalian benar menculik anakku, biarkan aku mendengar suara mereka, ucap Azel pintar. Baiklah, kau tidak percaya, ucap penculik itu mendekati Abel dan Alfa dan menarik rambutnya. Ah, sakit. Dedi, Mami, tolong Abel, sakit. Rintih Abel kesakitan. Bajingan, lepaskan anak-anakku, ucap Azel dengan amarah yang meluap. Azel, apa yang terjadi? Tanya Diva memegang tangan Azel. Saat Diva mendekati Azel, saat itulah Abel kembali berteriak, hingga Diva begitu khawatir dan tangisannya kian menjadi-jadi. Apa yang kalian inginkan? Ucap Azel sambil mendekap Diva di dadanya. Diva mulai melemah. Aku hanya ingin kau datang kemari, bawa uang tebusan. Maka aku tidak akan menyakiti anak-anakmu, ucap bos penculik tersebut. Berapa yang kau inginkan? Ucap Azel berusaha tenang. Tidak banyak. 1 M aja, ucap penculik tersebut. Baiklah, aku akan tiba di sana. Kasih tahu di mana kau sekarang. Tidak semudah itu. Kau harus datang sendirian dan jangan berani-berani menelpon polisi, atau aku akan menghabisi kedua anakmu ini. Baiklah, tapi jika kau berani melukai anakku, lihat saja apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Ucap Azel mematikan telepon secara sepihak. Apa yang mereka katakan? Apa mereka akan mengembalikan anakku? Mereka meminta uang tebusan. Tenanglah, aku pastikan anak kita baik-baik saja. Kau jangan khawatir, tunggu di Mansion sampai aku pulang, ucap Azel memegang pundak Diva. Kazel, kalau begitu kau pergi bersama polisi saja, ucap Sela memberi saran. Tidak Sela, aku pergi sendiri. Jika aku membawa polisi, maka mereka akan menyakiti anak-anakku. Lalu kau akan pergi sendiri? Ucap Diva mulai khawatir. Jujur saja saat ini rasa khawatir Diva kepada Azel terlihat begitu jelas. Saat seperti ini mereka lebih terlihat seperti tidak ada masalah apapun. Iya, Bibi jaga Diva, ucap Azel ingin melangkahkan kakinya. Tidak, ucap Diva. Azel pun memberhentikan langkahnya. Aku ingin ikut, ucap Diva menatap Azel dengan air mata yang terus turun. Azel berbalik melangkah mendekati Diva. Dengar, jika aku tidak pulang dalam waktu 30 menit, suruh David menyusulku bersama polisi. Dan satu lagi, jika terjadi sesuatu padaku, tolong maafkan aku, karena aku belum bisa membahagiakan kalian.
ucap Azel menghapus air mata Diva, kemudian kembali melangkahkan kakinya. Azil, aku ingin ikut, teriak Diva ingin menyusul Azel, namun ia ditahan oleh Sheila dan Marissa. Bibi, Sheila, lepaskan aku, teriak Diva sambil memberontak. Sementara itu Azel pergi menaiki mobilnya dengan membawa uang tebusan yang diminta oleh penculik tersebut. Ia melajukan mobilnya menuju alamat yang telah dikirim oleh preman tersebut melalui pesan. Sementara itu Diva terus saja memberontak dan menangis. Jujur saja sejak saat ini hatinya begitu khawatir. Bibi, aku mohon lepaskan aku, ucap Diva melepaskan pegangan Marissa, kemudian berlari keluar dari mansion. Diva, teriak Marissa sambil mengejar Diva, namun yang dikejar telah masuk ke dalam mobil. Sementara Sheila menghubungi David, Diva melajukan mobilnya mengikuti mobil Azel. Sungguh Diva benar-benar keras kepala. Ia tidak tahu jika perbuatan itu akan membahayakan nyawa kedua anaknya dan Azel, termasuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian Azel pun tiba di sebuah gedung kosong yang sepertinya sudah hampir ambruk sana-sini. Gedung itu terlihat kotor dan begitu banyak sampah dan debu. Keluar kau bajingan, teriak Azel. Beberapa menit kemudian berlalu, dua penculik itu pun keluar membawa Alpha dan Abel. Sudah kubilang datanglah sendirian, ucap penculik itu melihat arah belakang Azel. Mendengar kata penculik tersebut, Azel pun menoleh ke arah belakang dan melihat Diva yang turun dari mobil dan menghampiri mereka. Diva, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak mendengarkan aku? Ucap Azel kesal. Aku ingin melihat anak-anakku dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja, ucap Diva menatap tajam Azel. Sudahlah, tidak mengapa karena dia hanya seorang wanita, gumam bos penculik tersebut. Daddy, Mommy, tangis Abel. Azel melepas tas besar yang berisi uang tebusan. Aku sudah memberikan apa yang kalian mau. Sekarang kembalikan anak-anakku, ucap Azel menatap tajam penculik itu. Bagaimana? Apa itu uang asli? Ucap bos penculik itu kepada anak buahnya yang memeriksa tas yang dilemparkan oleh Azel. Asli bos, ucap anak buah penculik itu. Cepat kembalikan anakku, ucap Diva mendekati penculik itu. Tidak semudah itu, Nona cantik. Aku akan melepaskan mereka jika kau mau bersenang-senang dulu bersamaku. 1 jam saja, kode bos penculik tersebut. Tamparan keras dari Diva mendarat di pipi bos penculik tersebut. Beraninya kau, ucap bos preman tersebut marah. Kalian tidak menepati janji. Aku terpaksa akan membuat akan menyesal, ucap Azel mendekati penculik tersebut dengan mata merah menahan amarahnya yang dari tadi hendak meluap. Terjadinya perkelahian antara Azel dan anak buah penculik tersebut. Beberapa kali Azel terkena pukulan dari anak buah penculik itu. Azel, ayo telepon polisi, teriak Diva. Diva awas, ucap Azel berlari dan memeluk Diva. Hal Azel yang ditusuk oleh penculik tersebut. Karena bos penculik tersebut mempunyai pisau yang sama dengan milik anak buahnya. Di saat Diva ingin menelpon polisi, ia memilih untuk menikam Diva dari belakang. Namun Azel dengan cepat lolos dari anak buah penculik tersebut dan melindungi Diva. Daddy, teriak Abel dan Alpha. Dan di saat itu pula David dan polisi tiba di sana. Jangan bergerak, ucap polisi mengarahkan pistolnya ke kedua penculik tersebut. Dua penculik tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka seperti mati kutu melihat beberapa polisi yang mengepung mereka. Alhasil mereka pun ditangkap dan diborgol masuk ke dalam mobil polisi. Sementara itu David melepaskan ikatan Abel dan Alpha. Paman, ucap Abel dan Alpha memeluk David. Tenang sayang, kalian sudah baik-baik saja, ucap David memeluk kedua anak itu. Sementara Azel berbaring lemah di pangkuan Diva. Apa yang kau lakukan? Kau bodoh sekali, ucap Diva memeluk Azel dan menangis. Bangunlah, aku mohon. Azel, jangan membuatku takut, teriak Diva saat melihat Azel yang semakin melemah akibat banyak mengeluarkan darah. Jika aku benar-benar pergi, jaga anak-anak sebaik mungkin, dan satu lagi, aku mencintaimu, ucap Azel kemudian pingsan. To be continued.